Selama 2 tahun berjalan kepemimpinan Presiden Joko Widodo, pertumbuhan ekonomi sepanjang triwulan pertama di tahun 2016 tercatat mencapai 4,92% year on year. Pertumbuhan ekonomi tersebut tentunya tidak terlepas dari program percepatan pembangunan infrastruktur yang kini tengah menjadi fokus pemerintah. Tidak hanya di pusat, namun juga di sejumlah daerah di Indonesia. Kita harapkan apa? Nanti ongkos transportasi menjadi murah. Dengan itu kita harapkan nanti harga-harga barang di timur juga akan sama dengan wilayah barat dan wilayah tengah. Dan sudah kelihatan sekarang misalnya kayak catatan kita kayak beras sudah turun 22% misalnya. Gula pasir sudah turun 40%. Saya kira hal seperti ini karena apa? Karena ada kepastian jadwal kapal, ada kepastian harga transportasi, sehingga orang mengirim ini ada sebuah kepastian. Artinya Anda juga sudah bisa menjamin begitu ya bahwa masyarakat kita tidak akan lagi berteriak terkait dengan adanya kenaikan harga karena masalah pasokan yang berkurang. Masalah harga itu kan masalah supply dan demand. Ya. Kalau misalnya supply-nya kurang, demand-nya ada dan tidak ditambah supply-nya atau produksinya berkurang, itu harga otomatis naik. Tapi itu juga salah satu dan turun, membuat saya kira. Anda menjadi kesal juga begitu pada saat kalau kita lihat dengan permintaan masyarakat yang cukup banyak, sementara pasokan juga cukup Saya kira wajar ya, wajar dalam sebuah pasar, supply dan demand itu naik dan turun, harga itu naik dan turun, yang paling penting bisa dikendalikan. Konektivitas Nusantara berlandaskan tujuan kedaulatan pangan menjadi gagasan pemerintah yang pegang teguh saat ini. Dalam setiap kunjungan kerjanya, Presiden menegaskan pembangunan harus benar-benar menyentuh pedesaan. Nah, kenapa ada anggaran 47 triliun untuk desa? Ya. Karena kita ingin membangun dari desa, kita ingin membangun dari pinggiran. Tahun yang lalu 20 triliun, sekarang tahun ini 47 triliun. Saya kira seperti ini yang akan meningkatkan, memperbanyak perputaran ekonomi yang ada di daerah, perputaran ekonomi yang ada di desa-desa. Tanpa itu jangan harap kesenjangan ini akan menjadi lebih sempit lagi. Upaya percepatan pembangunan infrastruktur ini juga dimaksudkan untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara di dunia. Tidak tanggung-tanggung, demi mempercepat pembangunan infrastruktur, pemerintah menaikkan anggaran sebesar 76% dalam 2 tahun terakhir. Selain pembangunan infrastruktur yang kini tengah menjadi perhatian khusus pemerintah bagi pembangunan nasional, sektor lain penerimaan negara dari pajak juga terus digalakkan. Melalui program teks amnesti atau pengampunan pajak, pemerintah optimis pertumbuhan ekonomi nasional semakin meningkat. Dalam manajemen apapun kita harus memberikan edukasi yang optimis. Ada persoalan, ada masalah, ada tantangan, ya itulah menariknya sebuah pengelolaan sebuah masalah. Tahun kemarin juga sama, banyak orang yang menyampaikan hal yang sama seperti itu. Tetapi setelah pada akhir kan juga, meskipun juga ada sedikit yang tidak tercapai, tetapi bisa ditutup dari efisiensi pemotongan anggaran-anggaran yang tidak perlu. Saya kira ini juga sama. Dulu waktu awal-awal teks amnesti juga sama. Banyak orang yang pesimis, hanya dapat 3 triliun, ini angka lagi. Orang padahal baru awal-awal kan. Orang kan belum melihat, ini kan juga baru tahapan pertama. Dan yang ingin kita bangun sekali lagi bukan masalah rupiah. Kita ingin membangun kesadaran untuk patuh membayar pajak. Kita ingin membangun sebuah basis pajak yang lebih baik. Kita ingin mereformasi perpajakan, kita arahnya ke sana. Jangan kembali lagi masalah-masalah yang berkaitan dengan angka. Dengan rupiah. Hingga awal Oktober 2016, jumlah uang tebusan amnesti pajak sebesar 97,3 triliun rupiah, yang artinya baru 58,9% dari target penerimaan uang tebusan sebesar 165 triliun rupiah hingga akhir program pada Maret 2017 mendatang.
Nilai realisasi tersebut tentunya berdasarkan surat setoran pajak yang mencakup pembayaran tebusan amnesti pajak, pembayaran tunggakan pajak, serta pembayaran penghentian pemeriksaan bukti permulaan. Sesaat lagi, seperti apa rapor pemerintah Kabinet Jokowi JK selama 2 tahun ini? Di segmen selanjutnya.